Nah, kemudian kita akan membahas mengenai motivasi karyawan. Nah, jadi apa sih sebenarnya motivasi itu? Nah, jadi motivasi adalah dorongan baik internal maupun eksternal yang mengarahkan pegawai untuk melakukan pekerjaannya. Nah, terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan atau hal yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika ingin mengetahui motivasi dari karyawan. Karena biasanya motivasi ini adalah muncul dari em, kesenjangan gitu antara apa yang diinginkan oleh pegawai dengan kejadian sebenarnya. Sehingga tugas perusahaan itu adalah untuk memperkecil gap antara ekspektasi dan kenyataan itu sehingga karyawan lebih termotivasi. Nah, pertanyaan pertama yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah have the employees' values and expectations been met? Jadi ini yang sudah saya singgung tadi bahwa yang harus diketahui oleh organisasi sebelum melakukan langkah untuk memotivasi karyawan adalah dengan mengetahui celah antara keyakinan dan harapan karyawan dengan realita yang mereka hadapi. Jadi eh, perusahaan perlu mengetahui hal-hal apa saja yang diinginkan oleh karyawan, kemudian sejauh mana harapan dan ekspektasi karyawan terhadap pekerjaannya, dan realita yang ada gitu. Jadi misalnya eh, karyawan itu mengharapkan atmosfer pekerjaan yang seperti apa, atasan yang sebaik apa, gaji yang setinggi apa gitu, dan bagaimana realitanya. Nah, celah ini berhubungan secara negatif dengan motivasi karyawan. Artinya, semakin besar celah antara keyakinan dan antara ekspektasi dan realita, maka motivasi karyawan itu cenderung rendah. Nah, sebaliknya ketika celah ini semakin kecil antara ekspektasi dan realitanya, maka motivasi karyawan itu cenderung tinggi. Nah, celah ini seringkali disebabkan oleh deskripsi yang tidak tepat mengenai sebuah jabatan. Maksudnya adalah gap antara ekspektasi dan realita yang cukup besar itu biasanya dikarenakan deskripsi pekerjaan yang kurang menggambarkan realitas yang ada di kondisi sebenarnya. Uh, jadi ketika karyawan akan apa proses rekrutmen itu kan salah satunya dengan memaparkan deskripsi jabatan kan ya. Nah, ketika deskripsi jabatan ini itu tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya di uh, setting pekerjaan atau di lapangannya, maka hal ini dapat menimbulkan gap yang besar. Kenapa? Karena misalkan katakan di deskripsi jabatan atau di deskripsi pekerjaan itu disebutkan gitu lingkungan yang ramah, kemudian uh, gaji yang kompeten, kemudian uh, lingkungan kerjanya tidak under pressure, kan itu membuat karyawan tertarik gitu, aplikan tertarik untuk mendaftar menjadi karyawan. Tapi ternyata kenyataannya setelah mereka bekerja itu kondisinya tidak seperti itu, tidak seperti apa yang dideskripsikan uh, di banner rekrutmen gitu. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi organisasi untuk memaparkan atau menuliskan yang disebut dengan realistic job review atau RJP. Ini sepertinya sudah saya singgung ya di bagian rekrutmen dan seleksi. Jadi RJP ini adalah sebuah gambaran nyata mengenai beban, lingkungan, dan suasana pekerjaan. Artinya ya ketika pekerjaan itu memang membutuhkan mental yang kuat, kemudian memang melibatkan tekanan yang banyak dari berbagai sisi, maka itu harus disebutkan gitu. Harus
deskripsikan setiap kelebihan dan kelemahan dari suatu pekerjaan secara nyata, sehingga karyawan atau aplikan yang mendaftar itu memang orang-orang yang sudah merasa siap untuk menghadapi situasi-situasi tersebut. Sehingga ekspektasi ini memang memang ya, kalaupun ya namanya ekspektasi kan tidak bisa memang sesuai dengan realita, tapi paling tidak itu akan membantu memperkecil gap ini antara ekspektasi dan realita yang ada di lapangan. Nah, selain itu, karyawan juga akan lebih termotivasi ketika mereka diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan keterampilan-keterampilan yang dimilikinya, sehingga mereka merasakan makna selama bekerja gitu. Karena dengan diberikan kesempatan untuk mempraktikkan apa yang mereka miliki, skill-skill yang mereka miliki, mereka ini akan merasa bahwa mereka itu punya makna gitu dalam kerja, bahwa keberadaan mereka ini direkognisi gitu. Uh, dan juga apresiasi itu penting sekali gitu untuk membuat karyawan merasa termotivasi. Nah, selain celah antara ekspektasi atau harapan dengan realita tadi, yang juga menjadi penting itu adalah celah antara realita itu dengan kebutuhan, nilai-nilai dan keinginan yang dimiliki oleh seorang karyawan tuh. Kebutuhan, katakanlah saja seorang karyawan itu bekerja karena memang membutuhkan sejumlah uang tertentu, atau em, iya, mereka memiliki standar standar apa ya, standar pemasukan tertentu gitu. Nah, ketika kebutuhan ini baik akan materi gitu ya, atau mungkin juga dalam eh, hal yang tidak konkret gitu ya, itu realitanya tidak terpenuhi gitu. Misalnya gaji yang diharapkan berapa, yang diberikan ternyata itu eh, kurang gitu dari apa yang mereka butuhkan, maka ini akan menimbulkan itu tadi, motivasi, demotivasi. Kemudian nilai-nilai, setiap orang itu kan pasti punya idealisme, punya apa ya, keyakinan yang dipegang gitu. Adalah nilai-nilai yang dianggap memang itu sebagai pedoman hidup mereka. Nah, ketika di tempat kerja mereka tidak memiliki keleluasaan untuk tetap menjalankan nilai-nilai ini, prinsip-prinsip ini, maka itu juga akan menjadikan mereka kurang termotivasi gitu. Katakan saja seorang karyawan itu memiliki integritas yang tinggi. Jadi bagi dia uh, kejujuran itu adalah hal yang utama, tapi ternyata di tempat pekerjaan itu banyak sekali praktek-praktek yang tidak tidak mendukung kepercayaan ini gitu. Atau katakanlah seorang karyawan muslim gitu, bagi dia mengerjakan ibadah tepat waktu itu adalah hal yang penting gitu, tapi karyawan memberikan tidak memfasilitasi ini gitu. Misalkan katakanlah waktu-waktu ibadahnya itu seringkali diganggu dengan berbagai responsibilitas gitu, berbagai beban kerja yang membuat dia tidak bisa melaksanakan ibadah secara tepat waktu, maka hal ini juga dapat menimbulkan demotivasi pada karyawan. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah, do employees have achievable goals? Apakah goals yang dimiliki karyawan itu achievable? Maksudnya achievable itu apakah mungkin gitu untuk dicapai? Nah, makanya menurut dalam teori goal setting itu dikenal dengan abbreviation ya, atau singkatan yang disebut dengan SMART. Jadi SMART ini menggambarkan sebuah target yang uh, dirasa karakteristik target yang dirasa mampu untuk meningkatkan motivasi karyawan. Nah, yang pertama itu S adalah spesifik. Artinya target harus memiliki parameter yang jelas sehingga akan meningkatkan produktivitas. Artinya uh, target itu harus spesifik. Jadi tidak bisa ya, misalnya
Mungkin kan teman-teman sering ya kalau ditanya apa cita-citanya, apa yang ingin diraih, kan misalnya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu kan em, target-target yang tidak spesifik gitu, umum sekali. Nah, target yang spesifik itu misalnya katakanlah seorang peneliti gitu. Maka target yang spesifik itu misalnya adalah 2 kali publikasi dalam setahun. Itu spesifik gitu, parameternya jelas gitu. Eh, dia berhasil atau tidaknya mencapai tujuan itu tuh bisa diukur. Artinya ketika dia tidak bisa mempublikasikan dua atau lebih, berarti dia tidak mencapai target itu. Tapi kalau dia mampu melakukan 2 publikasi dalam setahun, artinya dia mampu mencapai target itu. Kemudian yang kedua adalah measurable. Target harus dapat diukur sehingga memudahkan seseorang untuk melihat perubahan yang nyata. Nah, ini em, kaitannya dengan spesifik tadi. Target yang spesifik, yang parameternya jelas, itu otomatis mudah gitu untuk eh, di diukur gitu. Misalnya kalau misalnya hanya seorang siswa ya hanya menargetkan untuk menjadi siswa berprestasi, pengukurannya tidak jelas yang mau diukur apanya. Tapi kalau misalnya em, dia punya target yang spesifik, misalnya memenuhi nilai standar KKM pada setiap mata pelajaran, eh, minimal katakanlah 75 gitu. Itu kan jelas gitu, bisa diukur gitu, karena nilai itu kan sesuatu yang bisa diukur gitu. Artinya eh, dia itu mencapai target atau tidak itu tuh bisa diukur. Nilai itu kan maksudnya kayak, ya kalau 65 berarti dia tidak mencapai target, kalau lebih dari, kalau 75 lebih itu berarti dia mencapai target. Artinya bisa diukur, ada satuannya yang bisa diukur gitu. Kemudian yang ketiga adalah achievable. Nah, target yang baik itu adalah target yang dia sulit namun masih dapat dikerjakan. Nah, artinya misalnya kan katakan apa ya? Seorang sales gitu. Dia biasanya sales apa ya? Sales motor gitu. Katakanlah dia sebulan itu bisa menjual rata-rata 10 sepeda motor. Itu adalah apa yang mampu dia lakukan pada saat ini, katakanlah seperti itu. Nah, target yang achievable itu tuh adalah target yang itu lebih sulit dari apa yang mampu dia lakukan, tapi masih dapat dikerjakan. Jadi misalkan target 15 sepeda motor itu adalah target yang sulit karena biasanya dia hanya bisa menjual 10 sepeda motor. Tapi achievable gitu. Karena masih masih ya masih masuk akal lah untuk diraih gitu. Tapi ketika dia menargetkan katakanlah 25 sepeda motor setiap bulannya, itu akan jadi terlalu sulit gitu, sehingga tidak tidak memotivasi karena si orang itu jadi karyawan itu jadi apa ya, istilahnya putus asa duluan gitu sebelum dia memulai. Begitu juga uh, jika targetnya terlalu mudah, maka juga tidak akan memotivasi gitu, karena orang akan menggampangkan. Misalnya katakannya kalau tadi biasanya 10, targetnya 8 atau 9, itu kan terlalu mudah gitu, jadi juga tidak memotivasi. Tapi ini kembali lagi ya, maksudnya yang bisa menentukan sulit atau tidaknya itu adalah si individu sendiri yang berkaitan dengan target itu. Kemudian yang keempat adalah relevan. Target untuk meningkatkan Oh ini contohnya ya. Target untuk meningkatkan public speaking tidak akan memberikan motivasi yang sama pada petugas keamanan dan pekerja sosial. Artinya uh, area goalsnya itu harus disesuaikan dengan uh, karakteristik orangnya juga gitu. Misalnya kan ini petugas keamanan itu kan public speaking itu bukan apa ya, bukan skills yang yang core gitu loh, bukan core skillsnya petugas keamanan gitu, sehingga ketika karyawan
petugas keamanan ini misalnya diminta untuk bisa menguasai skills public speaking dalam standar tertentu, tentu saja tidak akan memotivasi karena mereka merasa tidak relevan gitu. Tapi berbeda ketika bekerja sosial karena mereka merasa itu penting gitu sehingga dapat motivasi mereka. Kemudian yang terakhir, time. Target yang baik memiliki jangka waktu yang jelas dalam proses pencapaian hasil. Nah, misalnya tadi ya, uh, 2 publikasi dalam setahun, 10 sepeda motor dalam sebulan. Itu jadi target yang baik itu adalah time frame-nya jelas gitu. Jadi uh, untuk mencapai target tertentu itu untuk mencapai target tertentu itu disetkan apa ya, ditentukan waktunya itu berapa lama, itu juga penting gitu sehingga orang dapat menyusun perencanaan untuk mencapai perencanaan dan langkah-langkah serta strategi untuk mencapai target tersebut. Yang ketiga adalah are employees receiving feedback on their goal progress. Nah, jadi umpan balik itu juga akan memiliki peran gitu untuk meningkatkan motivasi karyawan. Apabila feedback ini juga diberikan secara positif dengan disertai pemberian dorongan dan penguatan pada perilaku positif. Ini juga disebutkan ya di training. Jadi artinya ketika atasan atau orang-orang yang memang bertanggung jawab untuk memberikan umpan balik ini memberikan feedback atas pekerjaan karyawan secara positif, artinya secara positif itu kekurangan-kekurangan dari performa itu tidak dijadikan sesuatu untuk apa ya, untuk menghujat karyawan, tapi lebih sebagai ditunjukkan sebagai suatu celah improvement yang dapat dilakukan oleh karyawan gitu. Disertai dengan pemberian dorongan, misalnya kayak kamu bisa loh, kamu bisa lebih baik dari ini. Saya percaya bahwa kamu memiliki potensi untuk lebih dari ini. Itu kan pemberian dorongan dan juga penguatan pada perilaku positif. Artinya ketika karyawan ini memiliki kemauan atau menunjukkan perilaku untuk melakukan improvement atau berhasil memperbaiki kelemahan-kelemahan atau kekurangan di area-area tertentu, penting bagi atasan untuk memberikan pujian gitu atau memberikan apresiasi. Misalnya seperti ketika seorang karyawan itu berhasil gitu untuk melakukan improvement, karyawan bisa atasan bisa gitu misalnya bilang uh, pekerjaanmu bagus gitu. Saya bilang bahwa kamu dapat melakukan pekerjaan itu. Jadi penting sekali. Jadi penguatan itu bisa berbagai macam ya, bisa berupa kata-kata positif, bisa juga pemberian reward secara materi pun juga bisa. Nah, umpan balik yang efektif itu harus diberikan ketika seorang karyawan melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, ini tadi ya. Tidak hanya ketika karyawan melakukan kesalahan. Artinya, umpan balik itu tidak hanya dilakukan ketika karyawan melakukan ada kekurangan tadi ya, tapi ketika mereka berhasil melakukan sesuatu yang baik ya sebelum ya mungkin sebelum sebelum ada evaluasi atau apa, karyawan atasan itu juga sebaiknya memberikan applause apresiasi terhadap pencapaian tersebut. Kemudian ini yang keempat ya, are employees rewarded for achieving goals? Nah, salah satu strategi esensial dalam memotivasi karyawan adalah dengan menawarkan insentif bagi karyawan untuk menyelesaikan target yang diberikan oleh perusahaan. Nah, ini suatu bentuk penguatan ya terhadap perilaku karyawan. Jadi ini kalau di psikologi itu ada pendekatan behaviorism, itu menekankan pada bagaimana lingkungan itu mempengaruhi proses belajar gitu. Jadi kalau di operant condition itu ada suatu asumsi gitu ya bahwa suatu perilaku, perasaan, sikap itu akan dapat diperkuat atau diperbesar baik intensitas maupun frekuensinya melalui penguatan, melalui reward gitu. Nah, maka untuk memperkuat motivasi karyawan ini juga bisa gitu melalui penguatan yaitu pemberian insentif. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memastikan keefektifan penggunaan insentif, yaitu yang pertama adalah
waktu pemberian insentif. Nah, kemudian yang kedua, maaf ya, yang kedua kontingensi dan konsekuensi. Kontingensi itu maksudnya adalah eh, oh, maaf, ini kontingensi dari konsekuensi. Nah, yang dimaksud kontingensi dari konsekuensi itu, konsekuensi itu kan bisa berupa hal yang positif dan negatif ya. Kalau positif itu kan berarti pemberian reward tadi, sedangkan kalau negatif itu pemberian punishment atau hukuman. Nah, yang dimaksud kontingensi itu adalah jarak antara eh, jarak waktu antara perilaku dan pemberian konsekuensi itu. Artinya semakin kecil jarak antara perilaku dan konsekuensinya itu, maka akan semakin memperkuat perilaku itu. Artinya ketika eh, dampak dari konsekuensi itu maksudnya. Ya, jadi misalnya seperti ini. Ketika karyawan melakukan hal yang baik atau performa yang baik, maka itu akan lebih efektif ketika atasan itu memberikan pujian tepat setelah perilaku itu dilakukan daripada diberikannya itu misalkan nanti gitu di waktu evaluasi karyawan. Semakin dekat celah waktunya itu, maka akan semakin efektif baik baik reward ataupun hukuman. Nah, kemudian tipe insentif yang digunakan. Kemudian yang keempat adalah penggunaan insentif berbasis individu atau kelompok. Kemudian penggunaan penghargaan dan hukuman. Ini tadi ya, jadi mau untuk istilahnya untuk memperkuat perilaku itu, kalau untuk memperkuat perilaku itu biasanya menggunakan penghargaan ya. Jadi tergantung gitu, kalau untuk menurunkan perilaku berarti menggunakan hukuman, kalau meningkatkan perilaku berarti penghargaan. Kemudian yang terakhir adalah keadilan dalam pemberian penghargaan. Nah, ini akan dijelaskan di sini ya. Are rewards and resources given equitably? Nah, teori ekuitas itu menjelaskan bahwa tingkat motivasi dan kepuasan kerja berhubungan dengan persepsi karyawan terhadap keadilan yang diterima jika dibandingkan dengan yang diterima oleh orang lain. Nah, terdapat tiga komponen utama yang berperan dalam persepsi tentang keadilan, yaitu pertama adalah input, yaitu elemen atau usaha personal yang dikerjakan oleh seseorang dalam pekerjaan. Jadi misalnya input ini contohnya pengalaman kerja, kemudian skill yang dikuasai, um, penilaian dari konsumen, kemudian jam kerja, itu adalah contoh input gitu. Jadi misalnya seberapa input itu, seberapa lama orang itu melakukan pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah output, yaitu elemen-elemen yang diterima oleh seseorang dari pekerjaannya. Nah, ini bentuknya bisa berupa rekognisi, penghargaan, pujian dari atasan, dan juga yang paling penting adalah terkait dengan gaji. Nah, kemudian yang ketiga adalah rasio input atau output. Karyawan akan menghitung rasio input per output untuk karyawan lain dan pengalaman kerja sebelumnya, kemudian membandingkannya dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi, menurut teori ekuitas ini, seorang karyawan itu akan cenderung membandingkan rasio input-output yang dimilikinya dengan yang dimiliki orang lain. Uh, Contohnya ya, seorang karyawan, jadi katakanlah A itu memiliki pengalaman kerja selama 15 tahun, kemudian jam kerja selama 10 jam per hari, dengan gaji sebesar katakanlah 10 juta. Nah, si A ini memiliki teman yang si B itu memiliki pengalaman kerja 10 tahun, kemudian dengan jam kerja itu sekitar 7 jam, memiliki gaji yang sama 10 juta juga. Nah,
Maka menurut teori ekuitas, si A ini akan melakukan komparasi antara rasio input outputnya dengan rasio input output orang lain. Maka dapat teman-teman bayangkan sendiri ya, bahwa rasio input output yang em, dimiliki oleh A dan B itu tidak sepadan gitu, yang artinya A itu memiliki pengalaman yang lebih lama, kemudian waktu jam kerja yang lebih panjang, tapi memiliki gaji yang sama gitu dengan orang yang pengalamannya lebih singkat dan juga jam kerja yang lebih singkat pula gitu. Maka menurut teori ekuitas ini, eh, si A itu akan eh, melakukan suatu tindakan atau hal yang bertujuan untuk membuat rasio itu sama gitu. Artinya supaya dia dan si B ini eh, mendapatkan rasio yang sama gitu. Jadi bisa dilakukan, misalnya pertama caranya adalah dengan uh, karena dia tadi memiliki pengalaman yang lebih lama dan jam kerja yang lebih tinggi, dia bisa gitu meningkatkan menyamakan rasio ini dengan cara meminta output yang lebih tinggi, meminta gaji yang lebih tinggi daripada si B karena dia memiliki pengalaman yang lebih banyak. Atau yang kedua juga bisa gitu dengan uh, mengurangi inputnya, artinya dia bisa saja mengurangi jam kerjanya supaya ya rasio itu sama gitu dengan temannya tadi. Nah, uh, ada cara-cara lain juga ya, tapi ini jarang ditemukan gitu. Jadi misalnya adalah dengan uh, cara mengubah rasio dari orang lain, dari si B gitu. Jadi bisa saja si A ini membuat B bekerja lebih lebih keras gitu supaya rasionya sama, atau uh, bisa juga gitu berusaha mengurangi output yang dimiliki oleh si B gitu untuk membuat rasio itu sama gitu. Jadi misalnya entah bagaimana caranya ya, mungkin meminta atasan untuk mengurangi gaji dari si B gitu juga bisa. Nah, kemudian yang terakhir adalah are other employees motivated. Nah, jadi ternyata bagaimana karyawan lain itu, bagaimana persepsi seorang karyawan terhadap apa yang dirasakan dan perilaku dari rekan kerja itu mempengaruhi cara pikirnya gitu. Jadi ini merupakan salah satu contoh um, modelisasi gitu. Jadi ketika karyawan mengobservasi teman-temannya, karyawan itu akan memiliki persepsi tertentu atau sikap tertentu terhadap uh, perilaku yang ditunjukkan oleh karyawannya gitu. Jadi contohnya ketika apabila karyawan-karyawan senior atau rekan-rekan kerja itu uh, menunjukkan kerja keras, kemudian berbicara secara positif mengenai pekerjaan dan atasan mereka, maka karyawan tersebut akan cenderung mengikuti perilaku itu gitu dan menjadi lebih produktif dan puas. Begitu juga sebaliknya, apabila senior kemudian rekan kerja itu cenderung malas-malasan, kemudian terlihat sekali bahwa tidak termotivasi, maka ini juga akan mengurangi motivasi yang dimiliki oleh karyawan. Nah, mungkin sampai sini saja untuk sesi kali ini, untuk materi kali ini cukup sekian gitu teman-teman. Silahkan nanti teman-teman mengeksplor dari buku, lebih banyak membaca. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.